nilai-nilai Pancasila itu bagus sekali dan itu diimplementasikan. Caranya apa sih? Salah satunya itu untuk Gen Z, jangan sebagai crab mentality. Crab mentality itu apa tuh sekarang? Crab mentality itu ketika teman kita mau naik itu dihambat atau ditarik ke bawah. Ibu Ayu boleh dong spill sedikit nih ya, kalau kita boleh tahu apa sih tantangannya untuk memberikan pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada ASN di BPSDM Hukum? Kalau kita bicara tentang tantangan gitu ya, apalagi kita materinya Pancasila gitu ya, kayaknya apalagi sih ini gitu. Kalau kamu jadi ASN, apa yang mau kamu ubah duluan? Ternyata yang paling banyak nih Bapak dan Ibu adalah cara pelayanan publik agar lebih cepat. Nah, kebanyakan 71% tuh menginginkan ayo dong birokrasinya cepet gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu deh boleh komen terkait polling ini seperti apa? Baik. Ya, teman-teman, kalau kita lihat media sosial hari ini, kira-kira apa yang sering muncul tentang ASN? Ya, ternyata kadang yang viral tuh yang negatif begitu. Nah, kira-kira seperti apa ya wajah ASN di era digital ini? Nah, untuk membahas ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa di studio. Yang pertama ada Ibu Gusti Ayu Putuswardani, Kepala BPSDM Kementerian Hukum. Juga yang kedua ada Bapak Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP. Saya mau langsung aja nih bicara soal bagaimana penerapan pembekalan Pancasila dalam hidup sehari-harian ASN ya Pak ya. Karena kenapa sih image-nya tuh kok kayaknya ASN tuh jauh dari Pancasila gitu. Beberapa waktu lalu Pancasila itu kan tidak diajarkan dalam pendidikan formal secara khusus gitu. Mata ajaran khusus Pancasila. Nah, inilah mungkin ada jaraknya ada di sini. Maka daripada itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekarang menginisiasi bekerjasama dengan Kementerian Dikdasmen untuk mengajarkan kembali pendidikan Pancasila secara formal. Jadi sekarang mata pelajaran Pancasila itu sudah diajarkan lagi di sekolah SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Itulah nanti akan mendekatkan manakala mereka nanti bekerja sebagai aparatur sipil negara, nilai-nilai Pancasila itu sudah terpatri. Karena kalau kita bicara tentang ASN yang Pancasila, memang ini menjadi target ya Indonesia. Karena kita lihat visi dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ini menjadi salah satu tugas penting dari sebuah lembaga pendidikan seperti BPSDM Hukum. Karena kalau kita lihat dari tugas BPSDM Hukum dalam keputusan Menteri nomor 1 tahun 2024, ternyata BPSDM Hukum itu mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Nah, berarti yang di bidang hukum itu belum tentu hanya di Kementerian Hukum saja. Nah, fokus dari BPSDM Hukum sejak awal 2025 yang lalu, kita merubah nomenklatur kampus pengayoman yang ada di BPSDM Hukum menjadi kampus pengayoman Pancasila. Ya, bagaimana ideologi Pancasila bisa masuk, bisa internalisasi ke dalam semua program pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk ASN yang di Kementerian Hukum dan umumnya untuk ASN yang ada di kementerian lembaga lainnya. Nah, tadi kan saya di awal sempat singgung nih Bu ya, karena ASN itu banyak tuntutannya. Ini bukan tanpa alasan, karena 5 tahun lalu itu ada riset yang menunjukkan bahwa ASN ini tidak tertarik dengan Pancasila begitu, tidak mau gitu loh dengan Pancasila. Nah, perkembangannya setelah 5 tahun dengan program yang dijalankan oleh Pak Prakoso dan juga Ibu Ayu, seperti apa ini? Apakah sudah ada perubahan atau bagaimana gitu? Boleh Pak Prakoso? Iya, pasti ada perubahan. Karena pasti. BPIP gotong royong nih, pasti dengan lembaga kementerian dan lembaga yang lainnya. Salah satunya dengan Kementerian Hukum nih. Kita akan menguatkan terus nih dari tempat ke tempat. Baru aja saya dari dari Kendari. Ya ini kan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu harus menjadi pedoman seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi ASN, aparatur sipil negara, sebagai suri toladan untuk mengaktualisasikan Pancasila. Karena ini kesepakatan kita loh. Indonesia itu berbineka tunggal ika. Berbeda-beda loh ya. Kita pulaunya juga berbeda, adat istiadatnya berbeda, mungkin agama dan kepercayaannya berbeda. Itu kan disatukan oleh kesepakatan yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu salah satunya.
Oke, nah kalau dari data BPSDM sendiri, Ibu, BPSDM Hukum, sudah terlihat belum apa yang paling signifikan dari program yang sudah selama ini dijalankan? Iya, kalau kita bicara tentang outcome ya, berarti ini kita bicara tentang outcome. Memang karena kita baru menjelang 1 tahun nih Mbak April ya, program Kampus Pengayaman Pancasila ini belum genap 1 tahun. Jadi ini masih menjelang 1 tahun, namun kita sedikit optimis nih gitu ya, karena kita lihat perjalanannya selama kita menginternalisasikan butir-butir Pancasila yang ada di Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari di BPSDM Hukum ini sudah mendapatkan hasil. Kalau kita lihat, kita sering menanyakan kepada teman-teman yang ada di BPSDM Hukum, termasuk yang para peserta pelatihan gitu ya. Pada saat mereka ada di BPSDM Hukum, kita tanya, sudah seberapa Pancasila Anda? Gitu. Nah, mereka harus siap itu dengan jawabannya gitu. Hari ini kita sudah melaksanakan apa dan saya ada di zona berapa ya? Kebetulan di BPSDM Hukum itu kita bagi menjadi 5 zona. Zona sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya dari situ masing-masing zona sudah ada butir-butirnya Pancasila. Jadi pada saat kita sedang berjalan tiba-tiba ada di zona 1, kita ditanya oleh humas gitu ya, sudah seberapa Pancasilakah Anda? Dia harus bisa menjawab gitu ya. Atau kita beri kesempatan, lihat dulu nih butirnya ini gitu ya. Pada saat dia sudah bisa menggatukkan atau menyambungkan ya. Orang Jawa menggatukkan ya antara butir sila dengan kehidupan yang dia laksanakan hari ini, itu sudah menunjukkan bahwa dia mulai paham nih. Jadi mulai bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, mungkin kalau kita lihat contohnya, sudah seberapa Pancasila Anda? Oh ternyata saya ada di zona 1. Tadi pagi Bu, kita mau berangkat ke kantor, sudah bismillah berdoa dulu. Itu Pancasila. Masuk sila 1 ketuhanan ya. Nah, itu sederhana itu. Dia mengimplementasikan atau menginternalisasikan Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan seperti ini, karena kita sudah berjalan hampir setahun, lama-lama mereka akan terbiasa dengan seperti itu. Nah, kita berharap outcome-nya nanti bisa kita lihat nanti. Nah, ini kan no pick hoax ya Bu ya. Kita akan tayangkan bersama nih apa yang tadi Ibu ceritakan. Kita punya nih tayangannya. Oke, kita lihat bersama. Oke. Sebagai pembina, saya memberikan hak kepada semua taruna untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Biasanya kalau rapat, kita saling menghargai pendapat orang lain. Pengamalan saya sih biasanya kalau hari Senin saya selalu rajin untuk hadir di apel penaikan bendera merah putih, dan juga kalau ada apel di kementerian. Kalau kita mau ada kegiatan, sebelum mulai kegiatan kita ada rapat dulu Mas untuk menyamakan persepsi dan mengambil keputusan kegiatan itu dilaksanakan seperti apa. Kita menerapkan adil untuk semua orang. Artinya berlaku adil itu kita memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban buat teman-teman kita. Ketika mereka semua telah berkinerja, kita berikan apresiasi. Ketika mereka katakan melanggar atau ada sesuatu yang kurang berkenan, kita berikan teguran apresiasi. Demikian. Wah, keren banget ini ya. Ada tanggapan Pak Prakoso? Ya, nilai-nilai Pancasila itu bagus sekali dan itu diimplementasikan. Caranya apa sih? Salah satunya itu untuk Gen Z. Jangan sebagai crab mentality. Crab mentality itu apa tuh sekarang? Crab mentality itu ketika teman kita mau naik itu dihambat atau ditarik ke bawah. Itu jangan sampai itu diperangi itu. Sehingga kita ini peradabannya maju. Doronglah teman-teman kita Gen Z yang lain punya inovasi, kita dorong untuk maju. Itu baru namanya nilai-nilai Pancasila. Oke, keren banget. Nah, saya juga ingin tahu nih menurut pandangan Bu Ayu dan juga Pak Prakoso, membangun citra ASN di media sosial sekarang ini seperti apa menurut Bapak dan Ibu? Apakah harus yang modern terus atau harus yang justru mungkin diarahkan balik konvensional, malah seperti apa? Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak April. Jadi ada sih terbersit gitu ya. Ini kelihatannya kalau yang kita hadapi sekarang tantangannya adalah mereka Gen Z gitu ya. Gen Z itu kan memang jauh dari apa namanya kehidupan kita yang dulu ya. Kita kalau saya ini kan baby boomer mungkin sama. Sama baby boomer. Mungkin akan lebih mudah secara konvensional menyerap gitu ya apa yang ada. Tapi kalau Gen Z ini memang kita sepertinya perlu satu metode khusus untuk mereka, karena mereka hari-hari lihatnya gadget, berarti kita tidak bisa memberikan materi atau internalisasi
secara konvensional juga gitu. Kalau dari BPIP sendiri secara general, nah Gen Z ini seperti apa supaya menumbuhkan dari dalam dirinya untuk sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila? Gitu. Ya, ini kan era Gen Z kan era digital nih. Kita memang sekarang hidup di era digital. Intangible, sehingga ke arah digital tetap menurut saya Gen Z, ayo kita kuatkan karakter. Yang membedakan orang Indonesia dengan orang Singapura itu apa sih? Yang membedakan orang kita dengan orang Malaysia itu apa sih? Yang membedakan kita dengan orang Belanda atau orang Inggris itu apa sih? Kita mempunyai karakter Pancasila. Itu. Nah, kita ini berbeda-beda titik apa satu loh. Kita ini harus bangga. Kita itu punya karakter Pancasila. Mungkin ada sebagian negara-negara lain, warga negaranya itu berpisah karena ada hal tertentu atau etnis tertentu. Kalau kita ini hanya menyatu loh. Itulah kebanggaan kita. Walaupun di digital, nan jauh di sana, mungkin Gen Z yang ada di diaspora, tetap nilai-nilai Pancasila itu sebagai karakter yang membedakan warga negara Indonesia dengan yang lain. Itu kita. Berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan. Jadi kita boleh nih beda-beda etnis, budaya, bangsa, tapi kita satu Pancasila. Betul ya Pak ya? Oke. Kita lihat dulu polling yang satu ini ya Bapak Ibu. Kalau kamu jadi ASN, apa yang mau kamu ubah duluan? Nah, pilihannya yang pertama adalah cara pelayanan publik agar lebih cepat. Yang kedua, sistem digitalnya, budaya kerja antar pegawai lebih kompak, dan yang terakhir, gaya komunikasi ke masyarakat lebih ramah. Ternyata yang paling banyak nih Bapak dan Ibu adalah cara pelayanan publik agar lebih cepat. Nah, jadi kebanyakan 71% tuh menginginkan ayo dong birokrasinya cepet gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu deh boleh komen terkait polling ini seperti apa? Baik, mungkin kami juga harus sepakat ya. Karena zamannya sekarang adalah zamanan transformasi digital gitu ya. Jadi emang arahnya emang harus seperti itu. Kita harus mengakui mereka pengen cepat mendapatkan pelayanan kita, dan itu menjadi salah satu fungsinya ASN ya. Memberikan pelayanan secara cepat itu menjadi salah satu fungsi ASN, makanya kita juga harus fokus. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat semua proses pelayanan kita dengan bentuk digitalisasi. Sekarang kita sudah menggunakan aplikasi ya. Pada saat kita memberikan satu pelatihan sekarang dengan adanya imbas dari efisiensi anggaran ini termasuk imbasnya termasuk COVID ya. COVID kemarin ternyata dampaknya luar biasa untuk kita ya. Jadi tadinya negatif jadi positifnya. Sekarang kita sudah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, ini salah satu yang kita sedang kembangkan terus khususnya di BPSDM Hukum, karena sekarang kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang pertama, yang kedua dengan e-learning. E-learning kita punya MOOC gitu ya. Jadi memang semua pelatihan bisa dilaksanakan secara aplikasi dan kapan saja bisa dilaksanakan. Tidak perlu harus mendaftar, kita datang ke BPSDM mengirim surat usulan gitu ya. Tapi dengan membuka website BPSDM ya yang sedang kita rancang ini, cukup klik kita mau ikut pelatihan apa, kita ada di mana, itu akan nanti kita bisa langsung kita serap dan kita bisa ikutkan pelatihan. Ini sedang kita rancang karena memang kita sedang menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan Bapak Menteri transformasi digital seluruh kegiatan di unit salon satunya ini sedang kita siapkan. Jadi kita saya sepakat dengan cara pelayanan publik yang lebih cepat karena memang itu yang dibutuhkan pada saat ini. Pak Prakosa ada tanggapan? Saya juga sepakat Bu Ayu. Jadi cara pelayanan publik lebih cepat, namun harus dimengerti pasti dalam pelayanan publik itu kan harus ada kualitas. Maka dalam era digital itu bukan kecepatannya, tapi terprediksi. Kapan itu terencana. Jadi bedanya era dulu sama era digital, semua terencana. Dan kepastian, keadilan, dan efek manfaatnya. Jadi pelayanan publik yang cepat tidak harus secepat-cepatnya, tetapi cepat itu terencana secara terprediksi kapan. Misalkan dalam pelayanan publik harus 3 hari, ya terencana sehingga Gen Z bisa menyelesaikan hal yang lain. Terencana pasti ini. Cepat dan tepat gitu ya Pak ya? Cepat dan tepat dan terprediksi. Kapan itu akan selesai gitu. Kan itu tadi manfaatnya ada. Nah ini pastinya juga ada hubungannya dengan Pancasila ya Bu Ayu ya, terkait apa bagaimana percepatan pelayanan publik ini dilakukan. Masuk sila keberapa nih Pak? Iya, keadilan. Keadilan sosial ya. Keadilan sosial. Jadi tidak membedakan apakah saya anak siapa, apakah saya suku mana, apakah saya agamanya apa. Pelayanan bersifat sama.
Di dalam hukum itu setiap warga negara itu sama loh, kedudukan di dalam hukum loh. Sehingga dalam pelayanan pun sama, gitu. Itu. Ibu Ayu boleh dong spill sedikit nih ya, kalau kita boleh tahu apa sih tantangannya untuk memberikan pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada ASN di BPSDN Hukum? Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang tantangan gitu ya, apalagi kita materinya Pancasila gitu ya, kayaknya apalagi sih ini gitu. Kalau mungkin kita dulu mendapatkan pelajaran itu, tapi anak-anak sekarang mungkin SD, SMP, SMA mungkin sudah mulai sedikit mulai sekarang sedikit Bu Ayu. sekali sudah mulai dapat. Tapi paling tidak kita harus bisa melihat juga, kita harus bisa menyesuaikan dengan era mereka gitu ya. Tantangannya pastinya globalisasi gitu. Globalisasi konten-konten dari luar yang terlalu deras masuk dalam gadgetnya anak-anak ini, yang harus kita mungkin kita sikapi gitu ya, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Nah itu perlu satu metode khusus sebenarnya untuk bagaimana mereka bisa juga menikmati konten-konten yang isinya materinya Pancasila, Pak. Kita harus mulai ke sana nih, Pak ya. Harus sering kita membuat konten-konten yang ternyata itu Pancasila gitu ya, yang bisa kita kaitkan dengan kegiatan mereka sehari-hari lah, seperti itu. Jadi memang kita harus optimis ya dengan Gen Z sekarang ini. Kita nggak boleh patah arang, harus terus mencoba berbagai model yang agar bisa benar-benar materi ini bisa terserap kepada mereka. Seperti saya masukkan aplikasi Kahoot ya. Pada saat mereka mengikuti materi kita berikan materi khusus, tapi ternyata mereka belum paham apa ya Pancasila gitu ya. Tapi begitu kita menggunakan Kahoot ya sebagai model mereka ya, media yang relate dengan mereka, sama mereka, rebutan mereka pakai handphone, ikut masuk ke dalam scan, udah rebutan masuk, dan mereka begitu pretestnya mereka gagal, mereka semangat nih dengerin ceramahnya gitu ya. Materinya apa sih? Penasaran ya Bu ya. Nah, begitu kita berikan materi selama kurang lebih 1-2 jam, dan post testnya ternyata hasilnya luar biasa. Nah, itu. Jadi itu metode yang memang harus tepat dengan era mereka gitu ya. Mereka suka menggunakan gadget, berarti kita harus masuk nih dengan gadget. Nah, itu yang harus terus kita kembangkan. Sebagai lembaga pendidikan, BPSDM Hukum arahnya akan ke sana. Jadi tidak lagi konvensional, walaupun tetap ada ya. Karena kalau pelatihan kepemimpinan tetap harus klasikal. Tapi kalau untuk mereka kelihatannya kita harus mulai mengembangkan metode-metode digital lainnya agar bisa lebih cepat masuk, dan itu sedikit mengantisipasi tantangan global yang terus deras masuk ke Indonesia ya di dalam gadget. Untuk mendukung program yang sudah dijalankan oleh BPSDM Hukum ini, Pak Prakoso, apalagi bekal yang harus diberikan kepada ASN supaya ini mereka tetap bisa bertahan di tengah kritikan publik dan juga banyaknya hal-hal yang negatif begitu? Ya, ini memang ASN itu yang membedakan masyarakat umum dengan ASN. ASN itu warga negara Indonesia yang oleh karena SK atau keputusan Anda diangkat sebagai ASN. Pasti di situ ada kode etik, pasti di situ ada hak dan kewajiban. Salah satunya ASN itu selain sebagai pelayan publik, ASN adalah agen pemersatu bangsa. Anda mempersatukan bangsa ini. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Negara mana? Negara Indonesia. Wilayahnya apa? Dari Sabang sampai Merauke, Miangas dari Purworejo. Itu harus menyatu terus. Aparatur sipil negara yang wajib berkarakter Pancasila ini, karena Anda dibedakan dengan warga negara lain nih, aparatur sipil negara ini. Nah, berkarakter Pancasila itu lakukanlah dengan pertama kali aksi nyata, gitu. Aksi nyata dalam berpancasila. Pengalaman nyata di Arshop diterima dari lingkungan sekitar, terus disimplifikasi atau disintesakan. Setelah itu dikuatkan atau disimpulkan, selanjutnya dilakukan aksi nyata dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam menentukan kebijakan. Manakala aparatur sipil negara berkedudukan tertentu dalam melakukan atau dapat mengeluarkan kebijakan, ingat dalam kebijakan itu ada filosofinya loh, filosofi atau batu uji kebijakan yang akan dikeluarkan aparatur sipil negara, yaitu dasarnya itu Pancasila. Sumber daripada sumber hukum yaitu Pancasila. Nah, inilah yang harus diresapi oleh aparatur sipil negara. ASN yang era digital pahami Pancasila supaya jauh lebih baik lagi untuk melayani publik begitu ya. Ya, itulah yang menyatukan kita loh ya.
yang menyatukan kita yang berbeda-beda ini. Manakala kita berpandangan berbeda, yang bisa menyatukan kita ya nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita harus berkemanusiaan. Gitu. Nah, itu juga merupakan warisan leluhur kita yang sudah berjuang begitu kan. Kita tinggal menikmati saja nih apa yang sudah disusun begitu. Yang pertama melaksanakan kebijakan publik gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN di pasal 11 itu berbunyi bahwa kita harus melaksanakan kebijakan publik. Nah, semua yang ada termasuk ideologi Pancasila itu kebijakan kan gitu ya. Istilahnya itu dasar negara loh. Way of life-nya kita. Jadi kita harus ikut mau tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah silahkan keluar kan gitu. Sebenarnya ada satu yang mengikat mereka sebelum nanti mereka sudah melaksanakan kebijakan publik, mereka itu dengan dasar itu mereka akan melaksanakan pelayanan publik yang lebih maksimal. Akhirnya nanti untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Jadi luar biasa. Karena judulnya sudah ASN ya, aparatur sipil negara nih, ada nama negara nih yang ada aturan mainnya yang harus dia. Dan satu lagi, negara kita luas loh. Negara kita luas banget. Negara kita ini 5 juta kilometer persegi. 3 jutanya laut, 2 jutanya darat. Disatukan oleh deklarasi Juanda, laut tidak memisahkan kita, menyatukan kita. Lah di situ itu ada Pancasila yang menjadi satunya itu. Tangible-nya memang tanah air, tapi intangible-nya, nilai-nilainya di situ udah Pancasila. Baik. Kalau kita bahas lagi isu-isu yang berkembang di media sosial teman-teman semuanya adalah bagaimana publik menanyakan integritas dari ASN Ibu. Nah, dari BPSDM Hukum sendiri apakah ada program gitu yang bagaimana membekali ASN supaya berintegritas? Iya. Baik, kalau dari sisi ASN kita bicara tentang ASN ya, khususnya mungkin di Kementerian Hukum, kita punya nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, khususnya Menpan RB dari Undang-Undang 20 2023 di pasal 3 dan 4-nya diturunkan menjadi surat edaran dari Menpan RB tentang nilai-nilai berakhlak. Itu sebenarnya sudah menjadi kunci ya. Selain berakhlak, kami di Kementerian Hukum juga punya nilai-nilai tersendiri, yaitu pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Termasuk kita kaitkan dengan berakhlak. Sebenarnya itu sudah nilai-nilai yang memang menuntut kita akhirnya kita harus berintegritas, mau tidak mau, suka tidak suka, karena nilai-nilai itu yang harus kita terapkan. Nah, kalau kita terus menggelorakan itu di setiap harinya, kita berharap sih sebenarnya kaitannya ya itulah Pancasila gitu ya. Betul. Nilai pasti berakhlak itulah Pancasila gitu. Jadi sebenarnya karakter Pancasila itu akan menempel pada setiap ASN kalau kita sudah melaksanakan nilai-nilai yang sudah dicanangkan. Sebenarnya semudah itu, tapi memang susah untuk dilaksanakan kalau kita tidak ada komitmen bersama. Makanya pada setiap Senin pagi kita apel bersama, terus kita gaungkan ya. Lalu setiap jam 10 pagi mendengarkan Pancasila, teks Pancasila dan Indonesia Raya itu harus kita laksanakan. Karena dengan terus-menerus kita gaungkan, insya Allah ya kita berharap, kita optimis ya kedepannya Indonesia Emas itu bukan hal yang mustahil kita capai gitu ya. Itu. Tadi kita sudah bicara banyak soal bagaimana manfaat dari Pancasila ini untuk ASN. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apa jadinya kalau misalnya ASN tuh jauh dari Pancasila, dampak negatifnya apa begitu Pak? Boleh Pak Prakoso? Ya, ini dulu kita kan harus berdialog dengan zaman dulu. Itulah kita. Kita ini harus berdialog terus nih, literasi dengan dulu. Waktu era awal sebelum Indonesia merdeka itu mengapa kita nggak merdeka? Karena kita dipecah belah tuh dengan politik divide et impera. Jadi kita bergolongan-golongan, berkerajaan-kerajaan, bersuku-suku, dipecah belah lah oleh kolonial Belanda waktu itu. Nah, apakah kita juga mau dipecah belah lagi, terpolarisasi lagi di era digital ini? Karena pemecah belah itu kan punya ada misi untuk penguasaan. Nah, inilah ASN sebagai pemersatu bangsa, kita tolak itu, kita tangkal itu dengan konten-konten ya yang positif, bahwa persatuan itu memang harga Indonesia ini. Nah, ini harus kita kuatkan terus. Dan aparatur sipil negara ada di situ loh. Nah, inilah yang harus kita kuatkan, Mbak. Berarti ASN ini pahlawan zaman now ya, Bu? Ya, betul. Betul. Ini sebenarnya harus kita tekankan kepada mereka ya, supaya mereka ada rasa kalau gue ini pahlawan loh. Iya, gitu. memang betul. Memang menjadi PR kita bersama sebenarnya ya.
Tinggal bagaimana kita punya komitmen bersama dengan para ASN yang khususnya di Kementerian Hukum ya. Karena ternyata di BPSDM Hukum ini tidak hanya menangani pengembangan sumber daya di Kementerian Hukum saja seperti saya bilang tadi. Di luar pun seperti itu, kementerian lembaga yang ada di bidang hukum itu menjadi domainnya menjadi tugasnya BPSDM untuk memberikan pembinaan. Termasuk non ASN sebenarnya yang ada di bidang hukum, notaris, paralegal, lalu juga OBH. Itu kan berada di bidang hukum. Berarti memang kalau kita mau merambah sampai keluar, kita beresin dulu deh di dalam gitu ya. Sampai ormas mungkin Bu ya. Iya, seperti itu. Kalau memang bergerak di bidang hukum ya. Karena kontennya kan di bidang hukum gitu ya kita. Nah, ini berarti kita harus bereskan dulu nih yang ada di Kementerian Hukum, bagaimana kita bisa benar-benar melaksanakan nilai-nilai pasti berakhlaknya Kementerian Hukum, juga pemerintah, termasuk itulah karakter Pancasila yang akan keluar nanti hasilnya, outcome-nya itu adalah karakter Pancasila. Tadi Bu Ayu sudah singgung juga soal bagaimana nanti kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 begitu, dan pastinya nanti sekarang saja juga sudah digitalisasi sekali ya Bu ya, apalagi nanti di tahun 2045 kita berhadapan dengan globalisasi yang luar biasa. Nah, ini ASN untuk mempersiapkan itu seperti apa? Pembekalan khusus apa yang diperlukan atau kemampuan khusus apa supaya ASN ini bisa bertahan bersaing di tengah globalisasi di tahun 2045. Iya. Jadi kalau di kami itu selain tugasnya untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kami juga melaksanakan beberapa fungsi ya. Jadi sebelum kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, kita akan melaksanakan uji kompetensi dulu. Sejauh mana potensi mereka, ya, di mana letaknya potensi mereka. Nah, itu yang akan kita coba arahkan, berarti mereka membutuhkan pelatihannya sesuai dengan kekurangan potensi itu ya. Jadi kita berharap dengan kita memberikan pelatihan yang sesuai dengan potensi mereka, menempatkan mereka dengan jabatan yang sesuai dengan potensi mereka, kita berharap mereka benar-benar menjadi seorang ASN yang profesional. Ya, kalau kita bicara tentang profesional itu berarti sudah melingkupi semuanya gitu ya, termasuk integritas ada di dalamnya. Nah, kita berharap semuanya arahnya akan ke sana gitu ya. Jadi memang kita perlu satu kebersamaan sih sebenarnya, komitmen yang panjang untuk melaksanakan itu secara bersama-sama. Makanya kita sebagai pimpinan juga harus mau turun ke bawah, melihat perkembangannya seperti apa, di bawah kendala-kendala seperti apa. Nah, ini yang harus kita petakan ya. Makanya kami juga punya peta jalan untuk pelatihan dan pendidikan yang ada di BPSDM Hukum. Dengan arah itu kita bisa mulai melaksanakan proses bisnisnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sampai nanti kita melahirkan ASN-ASN yang memang berkarakter Pancasila untuk mengisi Indonesia Emas di tahun 2045. Tidak hanya kita mengimplementasikan tentang Pancasila ya Pak ya, tapi juga harus punya hati juga begitu. Betul. Nah, seperti apa supaya ASN tetap punya hati humanis? Era digital itu cepat, ringkas, efisien, tapi juga sunyi loh. Nah, karena ya memang kita tidak berhubungan langsung dengan manusia, kita berhubungan langsung dengan mesin kan. Lah di mana letak-letak humanity daripada ASN itu diimplementasikan ke gimmick-gimmick dalam memasukkan pelayanannya. Di situ juga harus ada lambang-lambang ketawa dan sebagainya. Jadi kita datangkan itu sehingga mesin itu sebagai instrumen saja, tapi humanity ASN tetap. Ingat, nanti di era Indonesia Emas harus kita capai, kita perjuangkan. ASN itu tidak hanya sebagai saya dapat sebagai ASN, tapi saya mampu menjadi ASN. Kata-kata mampu ini, jadi ASN itu sebagai leverage, pengungkit untuk peradaban Indonesia yang lebih maju. Di situ ada karakter Pancasila. ASN tidak hanya sekedar tapi ASN mampu, enable, mampu sebagai pengungkit, leverage dalam era Indonesia Emas. Kita perjuangkan bersama. Tapi tetap humanity. Tidak dingin gitu. Punya hati di digital itu. Ibu Ayu boleh berikan harapan mungkin atau mungkin titipan pesan kepada seluruh ASN yang menonton kita hari ini. Jadi jangan lelah, harus terus belajar dan lihat sekeliling Anda seperti apa, dan memang nilai-nilai pasti berakhlak yang berdasarkan Pancasila itu yang akan meningkatkan kompetensi kita agar kita nanti lahir sebagai ASN yang berkarakter Pancasila, agar kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara dan bangsa, khususnya mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Baik, boleh silakan Pak Profesor. Ya, kita kan
aparatur sipil negara, kalau mau berjalan atau berlari kenceng, larilah sendiri. Mau kenceng, tapi kalau mau lari panjang, Indonesia emas, Indonesia raya, Indonesia abadi, lari panjang nih negara kita. Aparatur sipil negara juga berlari panjang. Kalau mau lari panjang, larilah bersama-sama. Ya. Saling menguatkan, gotong royong antar ASN. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Kita jadi banyak belajar ya teman-teman tentang Pancasila lebih jauh begitu. Tidak hanya bermanfaat untuk ASN, tapi juga teman-teman yang dimanapun berada menyaksikan podcast hari ini. Kita harap dari podcast hari ini dapat menyalakan harapan bahwa ASN kita bisa menjadi contoh Bu ya untuk pelayan publik yang berintegritas, profesional dan juga humanis. Yeah. Gitu. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, bagaimana kita merubah nomenklatur kampus pengayoman di BPSDM Hukum menjadi kampus pengayoman Pancasila. Memang belum genap setahun gitu ya. Mantap. Makanya ini saya berikan laporan bagaimana program kita dalam menginternalisasikan Pancasila yang ada di BPSDM Hukum, kampus pengayoman Pancasila. Jadi judulnya laporan jelang 1 tahun kampus pengayoman Pancasila BPSDM Hukum Kementerian Hukum ya. Dalam mewujudkan mendukung Asta Cita ke-1 Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya serahkan kepada Bapak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan juga. Ya, terima kasih Bu Ayu. Wah, inilah yang membanggakan kita bersama. Bisa jadi inspirasi ya. Inspirasi. Pada lembaga lain juga membuat seperti Ibu. Terima kasih. Ini satu untuk Mbak April juga. Terima kasih. Akan jadi bekal saya untuk lebih banyak belajar tentang Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton podcast hari ini. Nantikan episode selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.